Aldi Taher, Aldi oke. Taher. Aldi Taher, ketemu Aldi ternyata sama-sama ngeband. Aldinya main bass, aku vokalis, ketemu kita cerita-cerita udah main ke studio, ketemu bandnya Aldi, ternyata Aldi tuh ngebandnya sama Raffi Ahmad gitu kan. Mimpi kita untuk mendirikan sebuah perusahaan bersama tuh tetap lanjut walaupun aku udah keluar dari Lila gitu. Dan project pertamanya justru Lila dengan vokalis barunya Aryo. Juga ini nih ada yang lucu, katanya Naga sering dapat email dari netizen yang minta dengerin dong nih lagu ciptaan aku. Oh, gitu. masih tuh sampai sekarang. Ya kan, jadi mereka pengen lagunya mereka tuh dinyanyiin sama Naga kan gitu. Nah, masih. Itu so far tuh ada nggak sih yang sampai emang, oh ini Naga suka banget dan akhirnya mau diambil lagunya gitu. Dan kira-kira emang buat Naga pribadi itu kriteria lagu yang oke dan serak buat Naga untuk bisa sampai dinyanyiin dan dibeli sama Naga tuh yang kayak gimana sih? Itu masih banyak banget, Indi. Sampai sekarang, sampai minggu ini pun masih ada email yang masuk ke aku ngirimin lagunya gitu. Oke. Baik itu yang cuman rekam pakai handphone, ada yang lebih parah lagi cuman pakai cuman suaranya aja, nggak ada musiknya sama sekali. Ada yang memang suaranya benar, ada yang suaranya juga ya gitu ya, maksudnya ya benar-benar dia seininya dia aja. Ada yang bagus, yang benar-benar udah diproduksi dengan bagus juga ada semuanya. Tapi memang kan kayak sekarang nih aku misalnya dapat email-email itu aku terusin ke A&R-nya label. Oke. Jadi biasanya diskusi dengan dia gitu, diskusi dengan mereka, ini lagu ada yang bagus, ada yang bagus, dan semua yang aku terima itu aku sampaikan ke teman-teman yang di A&R. Siapa tahu memang ada yang cocok buat artisnya mereka, walaupun bukan buat aku gitu. Karena memang selama ini yang aku terima ada yang bagus, tapi ternyata menurut aku nggak cocok buat karakter vokalnya. Ada yang memang mungkin ya memang nggak match aja secara liriknya, mungkin liriknya udah nggak relate dengan aku yang sekarang gitu. Jadi sejauh ini dari lagu-lagu yang aku terima belum ada yang pas aja gitu, belum ada yang cocok aja buat aku nyanyiin gitu. Jadi masih apa ya, dan sejauh ini juga aku masih alhamdulillahnya masih dikasih anugerah buat masih bisa bikin lagu nih gitu, masih belum terlalu mentok banget untuk nyanyiin lagu yang lain gitu loh. Kecuali memang lagunya aku dengerin memang bener-bener, wah ini lagu bener-bener luar biasa, sayang banget kalau nggak dinyanyiin, itu aku akan pertimbangkan ulang. Kayak kemarin project terakhir Lila dengan Ghea Indrawari, itu pertama kali kita nggak nyanyiin lagu yang kita tulis sendiri, karena menurut aku memang lagunya bagus banget. Terus juga cocok juga dengan karakter Ghea, makanya aku juga oke, kita nyanyiin lagu yang ditulis sama penulis lagu lain gitu. Oke. Termasuk Menikmati Cinta itu. Nah sekarang aku lagi pengen lagi semangat nulis lagu sendiri nih. Jadi dari demo-demo yang teman-teman email itu aku dengerin kok, tetap didengerin, dan tetap aku share juga ke teman-teman yang A&R. Walaupun mungkin akunya masih ngerasa belum cocok dengan lagunya gitu. Oke, tuh berarti yang email-email bukan cuma didengerin sama Naga doang, tapi sampai ke timnya Naga juga dengerin ya. Siapa tahu cocok dipakai buat penyanyi yang lain, atau band yang lain, gitu. Bener ini, bener banget. Oke, nah ini pengen tahu dong rekomendasi nih, top 5 songs, tapi lagu Indonesia, yang recent didengerin sama Naga. Nomor 1 itu Andai Aku Bisa. Yang kedua itu Silon Seven. Itu Aku kali ya. Itu Aku, oke. Dan nomor 3, playlist nomor 3 itu Hindia, yang sekarang Rumah ke Rumah. Rumah ke Rumah yang video klipnya unyu banget, Tristan Juliano sama pacarnya kan? Iya, kemarin lihat musik videonya cuma sekali lintas doang, tapi lagunya kan udah lama tuh. Aku ulang-ulang lagu itu di mobil, sering banget ngulang-ulangin lagu itu, karena nggak tahu, enak aja notasinya gitu. Penyampaian liriknya juga unik. Yang keempat, Dewa 19, Pupus. Pupus, oke. Last one, yang kelima. Yang kelima, Naga, Tuhan Berkata Lain. Oke, mantap. Seneng nih, ini kalau yang sambil promo gini emang harus. Iya dong, siapa lagi kan yang ngomongin karya kita, ya nggak? Iya, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri kan? Apalagi zaman sekarang, media pertama adalah diri kita sendiri. Betul sekali, ya. Nanti kalau kitanya udah suka, otomatis kayaknya yang lain tuh pasti akan ngelihat lah ya. Bener.
membantu benar. juga gitu promo-promo. Kita harus optimis dengan karya kita sebelum orang lain. Kita harus suka dulu dengan apa yang kita buat. Tuh, ini teman-teman yang lain ya, dengarkan, kita pribadi harus bangga dulu dengan karya kita ya. Habis itu semesta silahkan melanjutkan. Iya, benar. Lanjutnya, gitu. Oke, nah Naga ini pernah cerita kalau di Billboard Indonesia Music Awards 2020 kemarin itu adalah momen Naga tampil perdana on air bareng sama Ada Band. Wah, iya benar. Gitu Benar, kan. Di. Dan katanya bilang nervous banget sampai jantung pindah. Parah. Parah. Itu parah banget. Jadi Kenapa? Ya sebenarnya kan beberapa video-video yang rilis di sosial media manggung bareng Ada Band itu udah cukup lumayan banyak pada saat itu gitu, dari manggung di tahun 2019 sampai di penghujung tahun 2019. Nah, di bulan Februari itu sebelumnya kita juga udah sempat manggung di Jakarta. Acaranya kalau nggak salah itu Day of Love Festival, kebetulan bertepatan dengan Valentine waktu itu ya. Ya, acara event gede juga gitu. Oke, off air itu kan animo rasanya tuh beda gitu. Yes. Nah, selama ini manggung off air tuh semuanya fine, santai, relax. Udah berapa kali manggung, udah sempat sekitar 10 kali manggung dengan Ada Band secara off air waktu itu. Nah, panggungan di Billboard itu yang ke-11. Tapi on air dan di acara Billboard Awards gitu kan. Iya, oke. Pada saat cek sound semuanya tuh bagus, semuanya nyaman, monitornya nyaman. Nah, kita dibantu sama additional keyboard waktu itu Mas Irfan Casmala. Tapi posisi dia itu nggak gabung sama kita di stage gitu. Jadi dia kan ikut dengan band pengiring Billboard Awards-nya. Kepisah, ketutup sama background-nya kita gitu, LED-nya kita kepisah. Jadi nggak lihat-lihatan. Sementara lagu Manusia Bodoh awalnya piano. Terus pada saat cek sound tuh nggak ada penontonnya, penonton belum masuk. Jadi semua suara tuh kedengaran, semua kedengaran detail. Begitu ada penonton, begitu semuanya udah live, ternyata berubah semua. Kok ini suara vokal nggak se-bright tadi pas cek sound, suara gitar gimana, pianonya kemana gitu kan. Teknisnya langsung berubah gitu ya. Langsung berubah, mulai panik. Karena pada saat itu udah ada beban mental bahwa ini pertama kali perform on air, aku harus nyanyi bagus nih. Harus keren nih, harus menghayati banget. Akhirnya begitu suasananya berubah daripada saat cek sound, udah gimana nih. Jadi akhirnya nada yang biasanya menurut aku tuh santai-santai aja, pada saat live itu kayak berat banget. Semua dia berjalan berat banget. Itu jadi kayak semua berasa berat, tapi the show must go on gitu ya. Udahlah, jalanin aja. Iya, terus jadi kalau yang dilihat juga dari YouTube-nya kan emang kayak kelihatan agak pucat sih, nggak tahu sugesti karena kayak gitu ya. Dan di situ kan kita ngeliat kalau Naga sambil jalan-jalan keliling panggung. Nah itu tuh sebetulnya dari Naga sendiri salah satu trik buat nutupin nervous atau emang stage act biasanya Naga selalu kayak gitu? Itu sebenarnya lagi nyari-nyari di mana sih suara monitor yang bagus. Oh, jadi sambil meraba-raba gitu kan ya? Kok perasaan suara hilang semua nih di sini gitu. Oke, jadi cobain sebelah sini, ya ternyata sama aja. Ya udahlah. Oke. Jadi memang kita harus pinter-pinter ya, apapun kondisi di panggung. Iya kan, sebagai seorang musisi, cari kenyamanannya sampai ya udah cobain aja semuanya gitu ya. Ya itu ngerasain banget kayak awal-awal dulu lagi sih. Padahal sebenarnya harusnya perasaan itu udah nggak seperti itu lagi. Tapi memang hari itu benar-benar ngerasain kayak dulu lagi, kayak pertama kali manggung di depan banyak orang, on air ditonton banyak orang. Jadi benar-benar deg-degannya setengah mati sampai lupa harus menjaga gimana sih ngambil nada tinggi segala macam. Tapi aku gimana caranya pokoknya harus sampai. Akhirnya teknik tuh terlupakan semua gitu loh. Jadi benar-benar udahlah gitu. Pokoknya harus ini harus cepat selesai, harus bener gitu. Konsentrasi lumayan buyar, tapi gitu ya. Buyar. Iya, cuma sometimes as a person kita kayak ngerasa ya butuh yang kayak namanya deg-degan gitu lagi ya. Kadang biasa kita ngerasa wah ini udah awal kita udah bertahun-tahun. Itu iya Cindy, tapi biasanya deg-degan tuh pasti sih. Sampai sekarang aku setiap mau manggung di backstage pasti deg-degan. Pasti deg-degan. Misalnya lagu pertama ada deg-degannya, lagu kedua seterusnya udah relax gitu kan. Nah problemnya di Billboard Awards kemarin nyanyinya cuma satu lagu, jadi benar-benar satu lagu kan, benar-benar yang dari deg-degan gitu, udah langsung lagu pertama, langsung lagu hits gitu kan, benar-benar lagu Manusia Bodoh waktu itu. Akhirnya ya udah ya tadi aku bilang the show must go on aja udah. Iya ngerti. Jadi kayak karena cuma satu kesempatannya belum ada waktu satu-satunya tahap relax itu kan. Otomatis bebannya ini satu-satunya nggak bisa diulang dan nggak ada lagu berikutnya gitu kan. Iya benar. Oke, seru ya. Tuh jadi buat teman-teman musisi juga ya, ini yang pengalaman udah belasan tahun juga hal-hal kayak gitu tuh wajar aja ya gitu. Nah, terus Naga kalau untuk riders nih,
Itu biasanya kalau ridersnya Naga sebagai soloist sama band beda nggak sih? Enggak sih. Ini ridersnya kita juga nggak terlalu yang rumit-rumit sih. Yang penting kalau kebutuhan akomodasinya terpenuhi, ya yang baik gitu ya, memenuhi standar. Kemudian yang agak rewel biasanya memang untuk kebutuhan di panggung. Karena sebenarnya itu bukan buat kita sih. Kita dibayar untuk perform, untuk menampilkan yang terbaik. Otomatis kita pingin orang yang nonton kita juga mendapatkan kualitas audio yang bagus pada saat nonton kita gitu. Nah itu biasanya memang agak bukan rewel sih sebenarnya, agak lebih apa yang kita minta pengennya Sesuai ya standar ya. dipenuhin gitu ya Oh. gitu. Oke, nah terus kalau misalnya riders receh ini kayak Naga kan katanya harus ada pisang buat ganjel Oh lapernya. iya banget. Tapi selain itu ada lagi nggak sih yang lain, kan biasanya suka ada penyanyi yang kayak harus minum kencur, harus stretching dulu gitu. Dan ini kan suaranya Naga tuh kan khas banget ya gitu. Bahkan banyak yang bilang tuh orang tuh udah tahu tanpa harus lihat wajah. Oh ini suaranya Naga nih udah pasti. Nah itu apa rahasianya sih dari Naga untuk bisa menjaga kualitas suara? Mungkin karena timbrenya khas juga gitu segala macem kan? Kalau karakter kayaknya itu kayak ini loh, kayak apa namanya, sidik jari kita. Oh I see. Jadi setiap orang punya pita suara Unik yang aja. beda-beda. Yep. Walaupun sama, jadi kita pernah dengar penyanyi A dengan penyanyi B, oh ini suaranya sama ya, tapi sebenarnya ada bedanya. Sama kayak sidik jari. Sidik jari itu ada orang yang sidik jarinya hampir mirip, tapi beda. Nah sama sih buat aku, karakter pita suara orang itu pasti beda-beda dari lahir, dari secara biologisnya tuh udah pasti beda semuanya. Kalau Okay. cara nyanyi pasti dipengaruhi dengan apa yang dia dengar, referensi musik yang dia dengar, kemudian teknik vokal yang dia pakai. Nah, itu mempengaruhi cara nyanyinya atau audio yang dia keluarin dari cara nyanyinya itu. Nah, kalau aku apa ya, sampai sekarang juga masih belajar sih, Indi. Aku sekarang tuh lagi les vokal. Ya ampun, masa sih? Beneran. Udah Les vokal, 12 bener. tahun Namanya, swasta. iya di OJ Musik setiap hari Rabu tuh aku les vokal. Setiap hari Rabu jam 5 sore itu les vokal di radio dalam namanya OJ Musik sama Mbak Oti. Itu les vokal setiap Rabu latihan, setiap Rabu tuh dapat PR untuk nyanyiin satu lagu baru kayak Ini gitu. ngulik terus ya. Ngulik terus, dan memang sampai sekarang apa ya, merasakan ya yang terbaik itu belum, karena memang agak susah gampang ya suara, kayak aku bariton. Terus beberapa lagu yang aku nyanyikan tuh mix antara chest voice sama head voice-nya. Nah itu kadang-kadang hilang timbul, kadang-kadang aku lagu-lagu nada tinggi bisa santai, kadang-kadang hilang karena mungkin jarang vokal isi gitu. Jadi benar-benar harus rutin latihannya gitu. Dan sebelum Oke. manggung tuh pun benar-benar harus apa ya, naikin heart rate duluan. Jadi benar-benar kalau misalnya keringatan di lagu pertama nggak apa-apa deh, daripada lagu pertama jadi korbannya gitu. Oh, I see. Ya. Berarti maksudnya never stop learning itu satu, dan sebagai penyanyi vocalizing harus dilatih. Jadi makanya itu Benar. tadi untuk ya udah tetap ada les minggu sekali dengan vocal coach gitu ya. Bener banget. Jadi aku bener-bener yang termasuk apa ya, memang harus bener-bener ngejaganya dengan rajin latihan, rajin vokalisi, terus ngulik sebenarnya sekarang bisa juga lewat sosial media, di YouTube Ya. juga banyak cara nyanyi gimana, seperti apa, jenis-jenis suara seperti apa. Tapi aku juga butuh teman sharing. Sekarang kebetulan lagi dengan Mbak Oti di OJ Musik itu. Nah, butuh teman sharing itu. Kemudian ya penyanyi itu buat aku sih ada dua ya. Ada yang memang dia suaranya anugerah, jadi dia tanpa Emang dia harus gift aja gitu bersusah ya. ya, gift, tanpa dia harus bersusah payah ya suaranya emang gitu aja gitu. Contohnya ya almarhum Chrisye gitu kan. Ya udah Yes. itu kan dia nyanyi, udah mau nyanyi gitu aja, nggak ada gaya apa-apa, dia diem aja, mukanya nggak ada ekspresi, suaranya gitu. Ya. Ya, Benar-benar setuju. nah ada juga yang memang dia punya bakat tapi butuh effort untuk mengasah terus bakatnya. Nah, aku termasuk yang itu sih. Aku dikasih bakat untuk bisa nyanyi, untuk bisa mengenal nada, tapi juga aku tetap harus ngelatih terus gitu. Jadi makanya sampai sekarang tetap latihan. Oke. Nah, Naga ini setelah sukses di industri musik gitu kan, Naga kan juga udah punya experience dari panggung ke panggung, on air off air gitu. Udah gitu kan berarti sering ya maksudnya ketemu orang-orang di depan layar dan juga di balik layar gitu. Ya. Nah, sebagai orang yang tampil as a performer di depan layar, Naga ngelihat orang-orang yang ngebantu Naga di balik show itu kayak gimana sih buat orang-orang di balik layar? Wah, itu luar biasa sih, Indi. Jadi kalau orang misalnya nonton sebuah pertunjukan, misalnya Naga Show, atau Lila, atau ada band, atau siapapun lah yang kamu suka gitu ya, nonton, wah ini konsernya keren banget, lightingnya luar biasa, soundnya luar biasa. Nah itu adalah kerja keras orang-orang yang ada di belakang layar gitu, mulai dari soundman-nya, kru-nya,
terus lighting desainernya, yang masang panggungnya, yang mungkin juga show directornya, gimana show-nya bisa menarik, semuanya itu benar-benar jadi sebuah show itu sebenarnya bukan cuman si artis atau performernya, itu benar-benar the whole package sama semua teman-teman yang ada di belakang layar yang kerjanya. Itu sih. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar buat aku sih orang-orang di belakang layar itu sangat amat penting gitu. Itu semua personil ketika kita melakukan sebuah pertunjukan. Jadi bukan hanya yang ada di atas panggung. Yes, gitu. Kadang maksudnya ya orang-orang nggak tahu lebih heboh dibanding yang di depan panggung tentunya ya. Oh Semua orang. iya. Oh, itu lebih kadang-kadang yang dimarahin sama performernya mereka juga. Ya, segala macam. Karena kan kadang-kadang kan ada artis yang memang dia perfeksionis gitu kan. Terus dia nggak mau ini kenapa gini, yang diomelin atau yang dimarahin pasti bagian teknisi apa gitu-gitu. Oke, Jadi perannya luar biasa sih, peran untuk sebuah show, sebuah pertunjukan bisa dilihat enak, didengar enak, audio visualnya ya bukan hanya yang mainin atau bukan hanya yang show, bukan hanya yang nyanyi, benar-benar semuanya. Oke. Nah, next itu tadi untuk orang-orang yang bantu di balik layar. Kalau untuk teman-teman nih yang katakanlah support di depan layar, kayak misalnya fans-fans yang loyal gitu. Ya. Ini kalau yang dilihat Naga tuh sampai Nagaholic, kalau buka ada Nagaholic Surabaya, Nagaholic mana gitu kan, dari Instagram aja gitu. Nah, saat akhirnya Naga ngambil keputusan untuk nggak bareng sama Lila gitu, sempat ada kekecewaan nggak sih dari mereka yang kayak questioning why, atau mereka justru dukung-dukung aja gitu untuk akhirnya solo dan bareng sama ada band? Oh iya, sampai sekarang sih juga masih ada yang baper lah, masih menyesali kenapa Naga harus keluar dari Lila gitu. Bahkan mungkin teman-teman Lilanya sendiri sudah ikhlas, sudah rela gitu buat situasi seperti yang sekarang. Udah move on gitu, udah rilis dengan vokalis baru. Justru dari teman-teman Lila Community masih ada yang kesel gitu. Kenapa nggak Naga aja sih, kenapa nggak tetap aja? Tapi memang situasinya seperti itu. Dan hubungan aku dengan teman-teman Lila Community juga tetap baik-baik aja, dengan Nagaholic juga tetap baik-baik aja, walaupun mungkin sekarang agak apa ya, ada mereka merasa mungkin ini harus kemana nih, harus support Lila atau harus support Nagaholic. Sebenarnya buat kita sih apa aja sih, masalah support, masalah kesukaan kita dengan musik, kesukaan kita dengan performer tertentu itu kan sebenarnya nggak ada paksaan gitu. Jadi benar-benar ya, kalau memang suka dengan Lila, silahkan denger Lila, suka dengan Naga yang baru, denger Naga, suka dengan ada band yang baru, dengerin ada band, suka misalnya dengan ada band yang lama, atau Mas Doni juga bersolo karir, jadi nggak ada paksaan semuanya sebenarnya gitu. Silakan temukan kesenangan yang teman-teman suka, dan kita juga nerima-nerima aja anytime teman-teman mau bergabung atau mau nonton atau mau menikmati karya kita gitu. Oke, pernah ada pengalaman yang paling seru dan memorable sampai sekarang nggak sih sama fans-fansnya Naga? Wah, semua sih sampai sekarang sih. Kalau Nagaholic sih luar biasa sih. Sampai sekarang tuh supportnya mereka Gak berhenti lah ya. nggak berhenti. Aku tuh dekat banget sama mereka gitu. Sampai punya komunitasnya, sampai punya core wheel-nya di setiap daerah. Udah kayak partai. Iya. Ada sub-sub divisinya gitu. Makanya tadi dia bilang, ini banyak banget ya. Kayaknya ada Instagram. Dari mulai Aceh sampai Papua tuh ada core wheel-nya. Hebat banget makanya. Udah kayak partai. Jadi memang support mereka luar biasa sih di antara kesibukannya mereka. Karena kan yang ngikutin aku dari mulai dulu Celapop, kemudian Lila sampai sekarang kan, sekarang juga udah punya kesibukan sendiri gitu. Beberapa udah ada yang kerja. Aku ngikutin ngeliat mereka dari mereka SMP sampai sekarang udah ada yang punya anak gitu. Lucu juga sih. Iya, kayak keluarga ya. Iya benar. Jadi lucu sih dan apa ya, apresiasi setinggi-tingginya buat mereka sih. Dan aku yakin mungkin aku nggak bisa ngasih sesuatu yang langsung kelihatan, oke, kasih hadiah ini buat mereka. Tapi lewat karya-karya yang aku tulis, lewat momen-momen yang kita lewatin bersama, atau lewat mungkin konser yang pernah mereka tonton, itu jadi apa ya, jadi spirit sendiri buat mereka, untuk mereka berkarya di bidang yang mereka masing-masing. I see. Nah, terus nih, untuk Naga sendiri kan pernah ngerasain perjuangan dari nol sampai sekarang udah sukses di industri musik gitu. Naga sendiri gimana sih sudut pandangnya ngelihat Inventory ini sebagai sebuah wadah untuk para talent industri entertainment, mulai dari penyanyi, tadi band, DJ, MC, semuanya sampai ke orang-orang belakang layar, vendor-vendor gitu di seluruh Indonesia gitu. Karena siapa tahu mungkin ada maybe one day anak pekan baru kayak Naga yang akhirnya bisa ditemukan dari platform Inventory ini. Keren sih, keren. Buat aku Inventory sih salah satu aplikasi atau tempat sosial media yang keren juga buat teman-teman entertainment yang ingin, ini bisa semua kan, bisa yang pengen menunjukkan bakatnya, yang pengen sharing mungkin juga tentang
peralatan-peralatan manggung yang bagus-bagus, pengen sharing tentang hal-hal apapun yang berhubungan dengan dunia pertunjukan, bisa di inventory semua kan. Bisa sharing kita bukan hanya tentang karya, tapi sharing bukan tentang teknisnya bagaimana, tentang panggung bagaimana, kebutuhan bagaimana, lintas wilayah, lintas apalagi lintas genre, semuanya bisa sharing di inventory. Jadi buat aku ini seru sih. Karena spesifik benar-benar tentang entertainment, tentang hiburan. Oke, baiklah. Nah, ini pertanyaan berikutnya mungkin banyak musisi yang nonton yang akan relate. Ini sempat nonton nih di Ngobamnya Gofar. Apa tuh? Ya, Naga cerita kan katanya agak kesulitan nih untuk bisa dapat apartemen dengan proses di Jakarta. Kan katanya musisi gitu kan. Nah, karena dianggap musisi itu kayaknya musisi duitnya harusnya banyak lah, bisa lah beli cash gitu. Iya. Tapi dianggap juga punya penghasilan yang nggak tetap gitu. Yang banyak orang nggak tahu itu kan nggak semua yang tampil di depan layar tuh punya isi rekening yang sama, Bo, gitu ya. Iya banget. Gitu. Nah, ini selain case cicilan apartemen, punya pengalaman kayak gitu-gitu apalagi nih? Naga, apa misalnya pada saat mau nyicil kendaraan atau properti lainnya juga suka ya katakanlah kayak gitulah gitu. Prosesnya. Ya pengalamannya sih memang ya pas nyari apartemen sih, hunian sih. Jadi waktu itu memang sebelum menikah kan aku udah sempat tinggal di daerah Cibubur waktu itu. Di daerah Cibubur, terus setelah nikah, karena pada saat nikah istri waktu itu kerja di bank, kebetulan kantornya di daerah Tamrin. Akhirnya kita coba cari-cari apartemen yang dekat ke kantornya tuh, ke kantornya istri daerah Tamrin. Udah tuh keliling tuh dari satu apartemen ke mungkin daerah yang selatan, kita kelilingin semuanya. Udah kita udah kita ajuin buat apa, begitu datang pada saat mereka misalnya pameran segala macam, wah permintaannya responnya bagus tuh, ayo ini masukin aja ini segala macam. Begitu kita masukin semuanya, datanya udah, bahkan mungkin sejumlah DP yang misalnya dibutuhkan untuk cicilan itu gitu, kita udah sanggupin, tetap aja begitu profesi di KTP-nya seniman atau musisi itu mereka langsung nggak jadi gitu. Sampai akhirnya yang terakhir yang sekarang nih, yang aku tinggalin sekarang daerah Kemayoran. Ya itu mungkin anggapannya begitu gitu, anggapannya dia bilang, ya udah kalau Mas Angga kan kalau mau beli tinggal beli cash aja, ngapain harus nyicil, ngapain harus kredit, kayak gitu-gitulah. Karena memang musisi di Indonesia kan dianggap juga bukan hanya musisi mungkin teman-teman seniman dianggap belum punya penghasilan yang tetap gitu. Jadi seniman lah ya. Ya, seniman mungkin di satu waktu dia bisa sangat tinggi penghasilannya, di satu waktu bisa nggak ada gitu. Bahkan mungkin kalau yang berharapnya mungkin dari panggung ke panggung, ya begitu dia nggak manggung ya nggak ada gitu. Begitu manggungnya lagi banyak, ya banyak gitu. Jadi memang benar-benar harus pintar-pintar aja. Dan itu sekarang memang lagi diperjuangkan dari teman-teman LMK juga sih, lembaga manajemen kolektif juga, untuk bisa mengagunkan kontrak royalti teman-teman musisi sebagai jaminan untuk dia ngajuin kredit ke bank gitu. Oke, baiklah ya. Jadi itu sih tipsnya mungkin buat teman-teman ya, ketika mungkin lagi cuan, ini savingnya harus jago aja kali gitu. Ya memang profesi seperti seniman ya memang harus pintar mengatur keuangan lah gitu. Karena ada momennya kita lagi banyak pemasukan, ada momennya memang lagi pemasukannya berkurang. Jadi benar-benar harus pintar ngatur keuangan. Oke. Nah, ini ngomongin soal awal-awal perjuangan lagi Naga masuk ke industri musik gitu kan. Ini kan pernah ngeband sama, tadi udah disebut juga, ini seleb yang sekarang bisa dibilang sedang merajai TV dan juga digital. Ini ada Raffi Ahmad ya. Itu udah lama Naga kenal sama Raffi. Gimana sih sosok Raffi di mata Naga? Setelah kita latihan jam 1 sampai jam 3 kita latihan, itu jam 5 pagi dia masih pergi syuting dulu. Sebelum ikut manggung sama kita jam 4 sorenya. Bukan kayak opa Korea sih, kayak opa-opa. Bahasa Indonesia bukan opa Korea ya? Iya, opa beneran. Karena kita memang nggak mau juga rilis karena desakan netizen.